harapan menunggu. Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku nggak bercerita tentang salah satu kisah, tapi hari ini aku akan sharing tentang larangan membuli. Sebenarnya lebih prihatin ya ngeliat orang-orang yang suka ngebully orang lain atau ngebully temennya. Yang rugi itu sebenarnya yang ngebully. Dia membuli orang lain berarti menggambarkan bahwa dia itu tidak mampu. Oleh karena itu dia iri sama orang lain. Dan terkadang orang yang ngebully itu hanya cari-cari perhatian aja. Semoga kita nggak termasuk ya menjadi orang-orang yang ngebully. Karena serius deh teman-teman, paling nggak suka banget ngeliat orang itu ngebully orang lain. Kalian juga nggak suka kan? Setuju nggak teman-teman? Orang yang ngebully itu salah satu orang yang sombong. Ngeri banget kan kalau kita itu menjadi salah satu orang yang sombong. Kenapa ngeri? Soalnya Rasulullah itu pernah berkata, tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zaroh. Biji zaroh itu apa? Ada yang bilang biji zaroh itu biji sawi. Gak kelihatan, kecil banget. Coba bayangin, sombong sekecil biji zaroh aja gak bisa masuk surganya Allah. Apalagi sifat sombong yang nyata-nyata terlihat, seperti tadi, ngebully orang lain. Kok ngebully orang lain termasuk sombong? Ya iyalah, gimana gak termasuk sombong? Dengan kita ngebully orang lain, itu berarti kita berpikir bahwa kita lebih baik dari dia, bahwa kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh dia. Yang orang lain punya kekurangan, kita berhak untuk mengolok mereka. Percaya deh teman-teman, membuli teman kita, mengolok teman kita itu nggak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Untuk apa coba kita mengejek teman kita? Ejekan kita, olokan kita, bulian kita kepada dia itu bisa membuat kehormatan dia jatuh, bisa membuat orang yang kita bully menurun kepercayaan dirinya. Dengan secara nggak sadar kita sudah membunuh kepercayaan diri orang lain. Pernah dengar nggak beritanya bunuh diri karena banyak dibully oleh teman-temannya? Pikirkan kembali kalau kita mau bersikap dan berlisan. Apakah itu mengandung ejekan? Apakah itu mengandung sesuatu yang nanti akan berbahaya kepada orang yang kita ejek, kepada orang yang kita bully? Seperti tadi, miris sekali, bunuh diri karena dibully oleh banyak teman-temannya. Jangan katakan bahwa ih diomongin gitu aja bunuh diri, ih diomongin gitu aja baper, ih diomongin gitu aja langsung down. Hai teman-teman, ingat, lidah kita itu bisa mengeluarkan kata-kata yang bisa membunuh orang lain, yang bisa membunuh pikiran orang lain, kepercayaan diri orang lain. Dan lagi, kita tidak boleh membuli itu juga karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kalau nggak percaya, di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ini artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum lelaki dan kaum perempuan saling olok-mengolok kepada yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan. Sesungguhnya seburuk-buruknya panggilan adalah kefasikan setelah iman. Dan barang siapa yang tidak mau bertobat, maka ia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jelaskan di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 itu Allah langsung loh yang berkata, Allah langsung yang berfirman bahwa janganlah mengolok-olok hai orang-orang yang beriman. Di situ kita dipanggil loh sama Allah, hai orang-orang yang beriman. Kemudian ada lanjutannya, janganlah kamu saling olok-mengolok kepada yang lain. Nah, itu jelas banget, Allah langsung yang larang kita, gak boleh olok-olok orang lain. Kalau kita merasa beriman, maka dengarkan Allah, taati perintahnya, jangan mengolok-olok orang lain atau mengejek orang lain. Dalam tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini diturunkan oleh Allah sebab menegur orang yang telah mengejek atau mengolok-olok beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu Bilal bin Rabah, Suhaib, Salman Al-Farisi, dan lain-lain. Mereka diolok karena kemiskinan mereka. Kemudian turunlah ayat ini dan ditegurlah orang yang mengolok karena kemiskinan mereka.
Kemudian ada lagi salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah diolok karena keturunannya adalah keturunan Yahudi. Kemudian Rasulullah berkata kepada istrinya yang diolok tadi, yaitu bernama Safiyah binti Huyai. Hai Safiyah, kenapa engkau tidak bilang, aku anaknya Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, dan suamiku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ jelas bahwa ketika kita mengolok orang lain, bisa jadi orang lain itu lebih baik daripada kita. Seperti tadi Safiyah binti Huyai diolok bahwa dia adalah keturunan Yahudi, tapi ternyata Safiyah lebih baik. Kenapa? Karena tersunting oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya pun seorang nabi. Lanjut lagi di kalimat terakhir Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa tidak mau bertobat, maka ia termasuk orang-orang yang zolim. Nah, jangan karena candaan kita yang itu mengandung ejekan, itu menjadikan kita termasuk orang-orang yang zolim. Zolim bukan hanya zolim terhadap orang lain, tapi juga zolim terhadap diri kita sendiri. Ada riwayat lain, salah satu kisah sahabat Rasulullah yang bernama Sabit bin Qais. Dalam suatu majelis, sahabat Rasulullah ini, Sabit ini, memiliki sedikit gangguan dalam pendengarannya, yang menyebabkan ia melangkahi orang-orang dalam majelis untuk bisa duduk di depan. Salah seorang yang dilangkahi oleh Sabit menegur Sabit bin Qais. Hai Sabit, kenapa engkau melangkahi orang-orang di majelis ini? Kemudian Sabit berkata, siapa kamu? Kemudian yang menegur Sabit ini bilang, aku Fulan. Oh, kamu anaknya seseorang yang memiliki aib di zaman jahiliyah dulu. Seperti itu kata Sabit. Nah, kata-kata Sabit itu membuat malu seseorang yang menegur Sabit ini tadi. Secara tidak sadar, Sabit telah mengoloknya. Sabit telah membulinya, walaupun hanya perkataan tadi. Kemudian turunlah surat Al-Hujurat ayat 11 ini untuk menegur Sabit bin Qais. Nah teman-teman, sebenarnya nggak cuma di zaman sekarang ini yang banyak mengolok-olok atau membuli orang lain. Di zaman Rasulullah pun para sahabatnya pernah khilaf mengolok-olok orang lain, tapi pun langsung ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita ketika ingin berkata, berpendapat untuk orang lain, pikirkanlah dulu. Berpikir kemudian katakanlah. Kalau memang perkataan kita adalah perkataan yang baik, maka katakanlah. Tapi ketika kita berpikir bahwa perkataan kita itu buruk, mengandung candaan atau pendapat yang menjatuhkan orang lain, berusahalah untuk menahannya, karena itu lebih baik untuk kita. Kembali ke Quran surat yang melarang kita untuk membuli atau mengejek orang lain. Di pertengahan ayatnya Allah berfirman, dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang buruk. Seperti apa sih panggilan yang buruk itu? Panggilan yang tidak disukai oleh teman kita. Contohnya kita memanggil dia dengan sebutan si miskin, si hitam, si buta, atau bahkan si gendut. Nah, kalau itu tidak disukai oleh teman kita, ya jangan katakan. Panggillah dengan panggilan yang disukai oleh teman kita. Bukankah lebih bahagia kalau kita membuat teman kita itu senang? Bukankah itu menjadi lebih tentram rasanya di hati kita kalau kita memanggil teman kita dengan panggilan yang ia sukai? Yups teman-teman, mulai sekarang kita berusaha untuk memanggil teman kita dengan panggilan-panggilan yang baik, dengan panggilan-panggilan yang di dalamnya ada doa, dengan panggilan-panggilan yang ketika kita panggil teman kita dengan sebutan itu, senyum sumringah yang tersimpul dari pipi teman kita. Bukankah Rasulullah pernah berkata bahwa tidaklah masuk surga hingga kalian saling mencintai di antara kalian? Maksudnya ini bukan saling mencintai antara lawan jenis, tapi saling mencintai, saling menyayangi kepada teman kita. Oke teman-teman, gimana? Lebih pilih menjadi pribadi yang keberadaan kita membahagiakan orang lain, atau menjadi pribadi yang lisannya menyakiti orang lain? Pastinya pilih yang pertama ya. Yaps,
Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat buat orang lain dan menjadi pribadi yang lebih pintar untuk menahan diri untuk tidak menyakiti siapapun dengan lisan kita. Kita sama-sama berusaha ya, dan jangan lupa saling nasihat-menasihati. Apabila ada teman kita dengan lisannya secara tidak sadar menyakiti hati orang lain, kita sebagai temannya, kita sebagai sahabatnya, jangan lupa untuk menegur dan menasihati teman kita tersebut. Karena ketika kita tegur teman kita yang salah, itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada teman kita. Itu adalah bukti bahwa kita sayang dengan teman kita, bahwa kita tidak ingin teman kita terjerumus pada hal-hal yang salah. Oke teman-teman semuanya, selamat berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah nanti akan kembali lagi ke channel aku. Tonton terus, yang belum subscribe tekan loncengnya ya. Yang suka videonya silahkan like.